Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Kita dengan tema Langkah Strategis Diplomasi Ekonomi Prabowo di 2025. Kita akan melanjutkan diskusi pada malam hari ini. Tadi Bang Philip sudah menyampaikan tujuannya kenapa Indonesia tergabung dalam banyak sekali forum ekonomi global, seperti salah satunya untuk meningkatkan investasi, pertumbuhan dalam negeri, dan juga untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Bagaimana tanggapan dari Prof. Aryawan? Apakah realistis untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut? Ya, tadi menyambung Pak Philips yang tadi sampaikan, this is a good start untuk Presiden Prabowo ketika mulai menjabat untuk melakukan roadshow ke banyak negara. Dimulai dari Tiongkok dan direncanakan target sampai dengan 1.900 T, dan kemarin juga bisa mendapatkan mungkin lebih dari 10 miliar US dollar untuk bisa investasi ke Indonesia, karena kita tahu Tiongkok adalah salah satu kekuatan dunia. Lalu directly go to Peru. Ya kan, karena kita tahu bahwa ada pusat yang bisa trading yang bisa harus dilakukan di sana di Peru. Lalu juga ke Amerika Serikat. Presiden Prabowo mencoba untuk mengimbangi kekuatan antara blok timur dengan blok barat, menemui Presiden Joe Biden, dan good response, dan banyak hal yang dilakukan, yaitu berupa bantuan untuk makan gratis, dan juga untuk kerjasama pertahanan dan sebagainya. Artinya walaupun politik luar negeri kita adalah bebas aktif, Presiden Prabowo dan melalui pemerintahan yang sekarang mencoba menjangkau semua elemen, semua negara, karena semua adalah kawan, semua adalah teman. Jadi keanggotaan Indonesia di dalam multilateral, regional, dan bilateral itu sesuatu yang sangat baik menurut saya, karena kita tahu kan sekarang BRICS, Indonesia sudah bergabung full membership di BRICS, walaupun sekarang untuk yang OECD lagi sedang proses asesi. Tapi BRICS ini kan adalah sesuatu yang menghit sebetulnya. Kita adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang menjadi anggota dari 11 member itu. Dan ini membuktikan bahwa Indonesia, walaupun negara ada di Asia Tenggara, tetapi bisa berperan di multi-internasional, di multinasional. Dan kita tidak terjebak sebagai negara yang middle income trap country, yang ternyata kita sesuai dengan tadi Pak Philip sampaikan bisa menjadi negara maju di tahun-tahun yang mendatang menuju Indonesia Emas di 2045. Ini tadi menarik disampaikan oleh Prof. Aryawan bahwa salah satu negara tujuan untuk safari diplomasi ekonomi Prabowo adalah ke Amerika Serikat, dan disambut baik oleh Joe Biden. Dan saat ini Indonesia sudah tergabung di dalam BRICS. Nah, ini ada dua asumsi masyarakat yang mempertanyakan, apakah dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, ini bagaimana sebenarnya arah politik bebas aktif Indonesia, atau justru dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS justru menunjukkan bahwa memang ini adalah politik bebas aktif Indonesia yang tidak hanya berorientasi ke barat tapi juga ke negara-negara timur. Ini apakah memang seperti itu? Iya, pandangan saya melihat adalah sesuai dengan komitmen yang disampaikan oleh Pak Menlu, Presiden Prabowo, bahwa politik luar negeri bebas aktif dipegang teguh. Artinya Indonesia tetap akan menjalin hubungan dengan blok timur, blok barat, maupun negara-negara luar lainnya. Nah, keanggotaan Indonesia di BRICS itu adalah sebetulnya satu terobosan yang sebetulnya sudah sejak yang lalu. Sejak waktu Pak Jokowi, presiden yang lalu, mengikuti konferensi di Afrika pada waktu yang lalu. Kalau nggak salah di Johannesburg. Nah, sejak dari situ mulailah komitmen untuk melakukan kerjasama. Apalagi kan kita tahu bahwa di Rusia, di India, dan di China adalah negara-negara dengan populasi yang cukup besar. Artinya kita nggak bisa hanya mengandalkan satu negara saja. Karena kita tahu bahwa Amerika superpower dengan US dollarnya. Nah, akan tetapi kan tentu ada perimbangan. Kita tetap menjadi balancing bridge builder, menjadi penyeimbang dari semua negara itu. Nah, di Amerika Serikat kita tahu ada G20, ada G7, kita tetap kok menjalin hubungan. Bahkan Indonesia sempat menjadi chair of ketua ASEAN, ketua G20, presiden G20 yang diadakan di Bali. Jadi tetap itu semua dilakukan dengan baik. Jadi peran untuk melakukan diplomasi ala Pak Prabowo, ala Presiden Prabowo, menurut saya cukup efektif untuk sekarang. Karena kita ingin menjadi bridge builder bagi semua negara-negara yang ada. Dan tentu keuntungannya untuk Indonesia. Karena harus kuncinya aktif, tegas, dan berani. Begitu ya Pak Philip ya? Aktif, tegas, dan berani. Oke, baik. Tadi Prof. Aryawan menyampaikan bahwa Indonesia tidak hanya bisa bergantung kepada satu negara saja. Saya mau bertanya ke Bang Philips. Bang, apakah artinya dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, ini memang tujuannya agar Indonesia tidak bergantung pada impor dari negara barat saja, begitu? Tapi ada opsi banyak yang terbuka untuk masuk ke dalam keran investasi Indonesia. Ini bagaimana? Ya, seperti saya sampaikan tadi, dan saya setuju disampaikan oleh Prof. Aryawan ya, itu bagian dari diversifikasi. Dan memang kalau kita